Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ahzul rahimakumullah. Suatu ketika Abu Nawas sangat tergila-gila pada seorang perempuan cantik. Perempuan yang digandrungi sungguhlah cantik, pintar, serta termasuk wanita ahli ibadah. Abu Nawas ingin menjadikannya seorang istri. Karena cintanya begitu membara, dia lantas berdoa dengan khusyuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jika memang gadis itu baik untuk saya, dekatkanlah kepadaku. Tetapi jika memang menurutmu ia tidak baik untukku, tolong ya Allah, sekali lagi tolong, pertimbangkan lagi ya Allah." Doa Abu Nawas ini menggelitik karena terkesan memaksa kehendak Allah. Tak lupa, dalam doa itu Abu Nawas menyisipkan nama gadis yang menjadi pujaan hatinya itu. Abu Nawas berdoa itu dan itu lagi setiap selesai sholat 5 waktu. Selama berbulan-bulan, ia pun menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya. 3 bulan berlalu, Abu Nawas merasa doanya tak dikabulkan. Dia kemudian introspeksi diri. Mungkin Allah tak mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku, pikir Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas bermunajat lagi, tapi kali ini dia ganti strategi. Doa kali ini tidak diembel-embel spesifik pakai nama si gadis, apalagi berani memaksa kepada Allah seperti doa sebelumnya. "Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku." Begitu bunyi doanya. Berbulan-bulan dia terus memohon kepada Allah, namun Allah tak juga mendekatkan jodoh Abu Nawas, wanita yang menjadi pujaannya itu. Allah bahkan belum juga mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang mau diperistri. Lama-lama ia mulai khawatir. Takut menjadi bujang tua, Abu Nawas akhirnya memutar otak. Dia mencari cara agar doanya cepat dikabulkan. Dia memang terkenal sangat cerdas. Kali ini doanya sedikit diplomatis dengan Allah. Dia mengubah doanya. "Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku. Aku hanya minta wanita sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan sangat aku cintai ini ya Allah. Sekali lagi, bukan untukku ya Allah. Maka berikanlah ia menantu." Begitu doa Abu Nawas. Dasar Abu Nawas, pakai bawa nama ibunya segala. Padahal permintaannya tetap saja untuk dirinya. Allah Maha Tahu, tidak perlu dipolitisir segala. Barangkali karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas, Allah pun menjawab doanya. Allah menakdirkan wanita cantik dan soleha itu menjadi istri Abu Nawas. Abu Nawas bersyukur bisa mempersunting gadis pujaannya. Sobat Ahzul rahimakumullah. Dikisahkan suatu hari saat di dalam majelis, Abu Nawas berkata kepada murid-muridnya bahwa besok akan ada ujian pelajaran yang diadakan pagi hari. Maka dari itu, semua murid-muridnya diharapkan supaya datang tepat waktu, karena ujian pelajaran akan berakhir sebelum waktu zuhur. Singkat cerita, saat esok harinya, murid-murid sudah berkumpul di majelis Abu Nawas. Namun ternyata, dari sekian muridnya, ada 2 orang anak yang datang terlambat. Mereka datang menjelang waktu zuhur, dikarenakan mereka bangun kesiangan. Sebelum memasuki majelis, kedua murid ini membuat kesepakatan. Kalau ditanya Tuan Guru kenapa terlambat, kita jawab saja, keledai yang kita naiki kakinya pincang, jalannya lambat, jadi kita terlambat. Usul salah satu dari mereka. Usulan tersebut langsung diiyakan oleh kawannya. Maka masuklah kedua anak ini ke dalam majelis Abu Nawas. "Kenapa kalian terlambat?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan Guru, keledai yang kami naiki kakinya pincang, jadi kami datang terlambat."
Jawab mereka berdua. Waktunya sudah hampir habis. Kalian tidak mungkin bisa ikut ujian, kata Abu Nawas. Tolong berilah kami kesempatan, Tuan Guru. Kami juga ingin ikut ujian, pinta kedua anak ini. Sejenak, Abu Nawas terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa kedua muridnya ini mulai berani berkata bohong. Kalian berdua yakin kalau keterlambatan kalian dikarenakan keledai yang kalian naiki kakinya itu pincang? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar, Tuan Guru. Oleh sebab itulah kami terlambat, balas kedua muridnya. Ya sudah, baiklah. Besok pagi kalian bisa ikut ujian susulan. Tapi kalian tidak boleh terlambat lagi, ujar Abu Nawas. Mendengar itu, kedua muridnya ini pun merasa senang. Keesokan harinya, datanglah kedua murid ini ke majelis Abu Nawas untuk mengikuti ujian susulan. Lalu Abu Nawas pun membagikan kertas ujian kepada kedua murid tersebut. Dan kali ini, Abu Nawas mengawasinya dengan sangat ketat. Ia sengaja duduk di hadapan mereka agar tidak ada yang mencontek atau saling memberitahu hasil jawabannya. Ketika kedua murid ini membaca pertanyaannya, keringat dingin langsung keluar dari dahi keduanya. Wajah mereka terlihat sangat panik karena ternyata pertanyaannya bukanlah seputar pelajaran agama, melainkan pertanyaannya adalah kaki keledai sebelah mana yang pincang. Walhasil, atas pertanyaan tersebut, kedua murid ini ternyata jawabannya berbeda-beda. Murid pertama menjawab kaki sebelah kanan, dan murid kedua menjawab kaki sebelah kiri. Setelah jawaban tersebut diserahkan kepada Abu Nawas, ia pun tersenyum sembari menatap kedua muridnya. Jawaban kalian mana yang benar? Kaki sebelah kiri atau sebelah kanan? Atau kalian telah berbohong? Tanya Abu Nawas. Kedua muridnya lalu mengaku bahwa mereka terlambat karena bangunnya kesiangan, bukan karena pincangnya kaki keledai. Abu Nawas pun lalu menasihati kedua murid itu. Kalau kalian jujur dari awal, itu lebih baik. Saya tahu kalian pintar. Kalian akan dengan mudah menjawab ujian kemarin. Tapi tahukah kalian kenapa saya memberikan pertanyaan ini? Karena saya ingin kalian itu jujur, tidak menutup kemungkinan kelak kalian akan menjadi seorang ulama. Percuma kalian pintar ilmu agama, tapi suka berbohong. Justru itu akan sangat berbahaya, karena bohongnya seorang ulama bisa berdampak pada orang banyak. Mereka akan mengikuti kebohongan tersebut, karena mereka mengira itu adalah benar. Jadi anak-anakku, yang saya minta dari kalian, mulailah sejak dini untuk berkata jujur, kata Abu Nawas menasihati. Kedua muridnya ini pun akhirnya menyadari akan kesalahannya dan berjanji akan selalu bersikap jujur. Sobat Ahzul rahimakumullah, kekonyolan tingkah laku Abu Nawas dalam setiap cerita sangat disenangi sang raja, lantaran ia kerap bertutur sesuai dengan logika. Walau terkadang apa yang ia katakan menyinggung perasaan sang raja, namun Abu Nawas dengan kepiawaiannya bermain kata, sang raja pun pada akhirnya bisa tertawa terbahak-bahak. Di sore hari yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad. Sampailah ia di sebuah lorong yang sempit, dan ia melihat seorang pengemis yang sedang duduk sendirian sambil meratapi nasibnya. Abu Nawas lalu menghampiri si pengemis. "Kamu kenapa terlihat murung?" tanya Abu Nawas. "Saya dari pagi belum makan, Tuan. Saya sudah mengemis ke sana kemari, tapi tidak ada yang mau memberiku uang," jawab si pengemis sambil menangis terisak. Abu Nawas menjadi merasa iba. Abu Nawas lalu merogoh kantong bajunya dan memberikan 10 dinar. "Ini ada 10 dinar untukmu, supaya kamu bisa membeli makanan," kata Abu Nawas. Si pengemis yang tadinya murung seketika itu berubah menjadi ceria. "Terima kasih, Tuan. Semoga amal baik Tuan dibalas Allah 10 kali lipat," kata
lantas si pengemis tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Abu Nawas kemudian meninggalkan si pengemis dan kembali pulang ke rumahnya. Saat menjelang tiba, Abu Nawas melepaskan lelahnya dengan istirahat tidur di ranjang. Dalam tidurnya, Abu Nawas bermimpi bertemu dengan malaikat yang menyamar sebagai seorang saudagar tampan yang kaya raya. Saudagar itu sangat baik hati dan dermawan. Ia mendekati Abu Nawas yang sedang duduk sendirian. Kemudian, saudagar tampan itu meletakkan kepingan uang 10 dinar di tangan Abu Nawas. Lalu meletakkan lagi kepingan 10 dinar, dan sekeping lagi, terus demikian sampai ada 9 keping uang di telapak tangan Abu Nawas. Kemudian saudagar tampan itu berhenti. Abu Nawas tahu kalau saudagar tampan tersebut masih memiliki 1 keping emas di tangannya. Abu Nawas kemudian teringat doa pengemis tadi sore yang mengatakan semoga Allah akan membalasmu 10 kali lipat. Merasa jumlah kepingan uang di tangannya hanya 90 dinar, lalu ia pun menagih sisa 10 dinar yang masih berada di tangan saudagar tampan tersebut. "Tuan, berikan sisa uangnya padaku, biar jumlahnya genap menjadi 100 dinar," pinta Abu Nawas. Namun saudagar itu tak menggubris permintaan Abu Nawas, tidak mau memberikan sisa uangnya. Kemudian Abu Nawas mencoba merebutnya 10 dinar dari tangan saudagar itu. Namun tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari mimpinya. Ia pun langsung melihat ke telapak tangannya, dan tentu saja sama sekali tidak ada uang di tangannya. Melihat kenyataan itu, cepat-cepat Abu Nawas menutup matanya kembali dan berteriak, "Baiklah, ya 10 dinar tidak usah diberikan, tetapi tolong ya 10 dinar tadi kembalikan padaku." Abu Nawas memohon uang 10 dinar dalam mimpinya itu untuk dikembalikan. Sobat Azul rahimakumullah. Sore itu di sebuah warung, Abu Nawas sedang menikmati secangkir teh yang hangat. Tiba-tiba dia melihat temannya datang dengan muka yang masam, seolah sedang memendam kesusahan. Dia pun duduk di sebelah Abu Nawas. "Sore ini cuaca sangat cerah, tapi kenapa mukamu tidak secerah sore ini?" Abu Nawas memulai perbincangan. "Bulan-bulan ini istriku mengeluh tentang tempat tinggal kami," sahut kawannya. "Kenapa? Ada apa dengan rumahmu?" "Dia mengeluhkan tempat tinggal kami yang menurutnya terlalu sempit untuk kami berempat tinggal." "Kenapa tak kau lebarin saja?" kata Abu Nawas menawarkan saran. "Kalau ada uang, tentu hal ini tak akan terjadi." Abu Nawas merenung sejenak. Dia coba mencari akal untuk pecahkan masalah sahabatnya. Setelah dapat akal, ia pun berkata, "Begini, apakah kamu punya uang untuk membeli seekor keledai?" Sahabatnya tak lantas menjawab pertanyaan Abu Nawas, karena dia sedikit bingung apa hubungannya membangun rumah dengan membeli seekor keledai. Tapi dalam hatinya, dia yakin pada sahabat yang satu ini, karena dia selalu mendapat jalan keluar dari masalah apapun yang dia hadapi. Kemudian dia menjawab, "Iya, untuk membeli seekor keledai saja saya punya." "Nah, belilah olehmu seekor keledai, simpan dan uruslah di rumahmu." Ia pun tambah bingung. Bagaimana tidak? Tanpa seekor keledai saja, rumahnya terasa sempit. Apalagi kalau ditambah seekor keledai. Tapi dia tak berani membantahnya. Sekali lagi, dia yakin pada sahabatnya. "Baiklah, saya akan coba saran dari kamu." Dibelilah olehnya seekor keledai dan dibawanya pulang. Sesampainya di rumah, langsung saja dia memasukkan keledainya ke dalam rumah, sesuai saran dari Abu Nawas. Istrinya yang ada di dalam rumah terkejut sambil memarahi suaminya. Dianggapnya suaminya itu sudah tidak waras. "Kamu sudah gila ya?" Istrinya memarahi dia, tetapi tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Dia sendiri bingung dengan apa yang telah ia lakukan dengan saran dari sahabatnya itu.
Keesokan harinya, ia kembali menemui Abu Nawas. Setelah menceritakan apa yang terjadi di rumahnya, Abu Nawas malah menyarankannya untuk membeli lagi seekor kambing. Dia pun tambah kebingungan. Bagaimana tidak? Seekor keledai saja sudah sangat merepotkan. Apalagi kalau harus ditambah dengan seekor kambing. Lagi-lagi, dia tidak bisa menolak sarannya karena dia percaya akan kecerdikan sahabatnya itu. Dia pun pulang dengan membawa seekor kambing ke rumahnya. Dapat kita bayangkan apa yang bakal terjadi di rumahnya. Untuk kedua kalinya, ia kena marah dari sang istri. Apalagi dengan saran yang ketiga, ia harus membeli lagi seekor angsa. Tambah semrawut saja rumahnya. Habislah kesabarannya. Dia tak kuat lagi tinggal bersama hewan-hewan tersebut dan pergi menemui si pemberi solusi. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar curhatan sahabatnya seraya berkata, "Berapa uang yang kamu punya sekarang?" "Tak sepeser pun uang di kantongku," kata sahabatnya. "Sekarang kamu pulanglah dan jual keledaimu." Keesokan harinya, setelah dia menjual keledainya, dia kembali menemui Abu Nawas. Namun kali ini ada yang berbeda. Di wajahnya sedikit lebih cerah. "Bagaimana keadaan rumahmu sekarang?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah, rumahku sekarang terasa sedikit lapang setelah keledainya kujual," jawab sahabatnya. Abu Nawas kembali berkata, "Nah, sekarang kamu jual kambing dan angsanya." Dia pun menuruti kata sahabatnya itu. Keesokan harinya, wajah dia benar-benar sumringah. Tak ada beban yang tergambar di wajahnya sedikit pun. Dia pun berterima kasih kepada Abu Nawas, sahabatnya itu. Akhirnya, dia dan istrinya sadar bahwa kelapangan itu ada setelah kita merasakan terlebih dahulu kesempitan. Sobat Azul rahimakumullah. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun al-Rashid mengajak beberapa menterinya pergi bertamasya ke sebuah tempat wisata. Tak lupa, Baginda Raja juga mengajak Abu Nawas sang wali sufi yang merupakan staf khusus kerajaan untuk menambah suasana liburan menjadi lebih asik. Di tengah-tengah perjalanan menuju tempat wisata, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. Sang raja pun berkata, "Wahai menteriku, tanyai siapa orang tua itu." Perintah sang raja kepada menterinya yang bernama Ja'far. Kemudian Ja'far mendekati kakek tua tersebut dan mulai bertanya, "Mohon maaf kek, kalau boleh tahu kakek dari mana?" Tanya Ja'far. "Aku dari Basrah anak muda," jawab si kakek. "Memangnya kakek mau kemana?" Tanya Ja'far kembali. "Aku mau ke Baghdad," jawab si kakek. "Ada keperluan apa kek?" Tanya Ja'far penasaran. "Aku hendak mencari obat untuk mataku ini," jawab kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit. Di tengah percakapan mereka, muncul ide jahil Baginda Raja. Ia pun kemudian berbisik kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak kakek itu bergurau." Abu Nawas membalas, "Jangan Baginda, kasihan, dia adalah orang tua. Saya takut kakek itu marah," ucap Abu Nawas. "Sudahlah, itu nanti urusanku. Intinya, ajak saja kakek itu bergurau," desak Baginda Raja. "Baiklah kalau begitu, akan aku lakukan," ucap Abu Nawas. Ia pun segera menghampiri kakek yang sedang bersama Ja'far. "Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk mengobati mata kakek itu, apa imbalannya?" tanya Abu Nawas. "Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu," jawab si kakek. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik resep ini, kek," ujar Abu Nawas. Dengan raut wajah serius, si kakek tak sabar menunggu perkataan Abu Nawas. "Jadi begini, kek. Kakek ambil 3 tiupan angin,
3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka kakek tumbuk pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping. Dan jangan lupa kakek harus menyimpannya di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah, kakek akan sembuh, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, si kakek pun naik pitam. Akhirnya si kakek turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. Ambil keledai ini sebagai imbalan awal, kata si kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku menjadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan seorang budak wanita yang setia melayanimu. Dan jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu sebelum aku, budak wanita itu juga akan setia menemanimu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu dan memukul wajahmu sambil berteriak dan mengejekmu, ucap sang kakek menyumpahi Abu Nawas. Abu Nawas tak menyangka, ternyata balasan gurauan si kakek lebih menyakitkan. Seketika Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal, sedangkan Abu Nawas hanya bisa melongo mendengar jawaban si kakek. Oleh karenanya, Baginda Raja kemudian memberi hadiah kepada kakek tersebut. Terima kasih Baginda yang mulia, kata si kakek dengan hati yang bahagia. Tak lama setelah itu, si kakek pergi meninggalkan mereka. Namun Baginda Raja masih saja tak bisa menahan ketawanya. Ia terus tertawa sepanjang perjalanan. Sementara Abu Nawas terus menggerutu mengingat kejadian barusan. Niatnya mau mengerjai si kakek, malah dia yang kena. Mendengar Abu Nawas berkata demikian, bukannya kasihan, tawa Baginda malah semakin menjadi-jadi. Abu Nawas, baru kali ini aku melihatmu tak bisa berkutik di depan seorang kakek tua, ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Sahabat Azul rahimakumullah, kecerdikan akal yang dimiliki Abu Nawas sang wali sufi memang luar biasa, hingga banyak kisah kecerdikan yang disangkut pautkan dengan dirinya. Dikisahkan, Abu Nawas mendadak terkenal menjadi ahli ramal. Banyak orang yang datang kepadanya untuk diramalkan nasibnya. Bahkan orang-orang terkenal dari negeri seberang juga ikut mengantri di rumah Abu Nawas untuk diramal nasibnya oleh sang wali sufi. Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa khawatir. Jangan-jangan Abu Nawas bisa membahayakan kerajaan. Maka tanpa pikir panjang, Abu Nawas ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan Abu Nawas hendak dihukum gantung oleh Raja Harun al-Rasyid yang menganggap bahwa Abu Nawas membahayakan kerajaan karena dia jadi peramal yang terkenal. Baginda Raja memvonis Abu Nawas dihukum mati. Akan tetapi, semua ini sudah diperhitungkan oleh Abu Nawas. Dirinya tidak merasa gentar sama sekali. Setelah hari yang ditentukan telah tiba, Abu Nawas digiring ke tempat tiang gantung. Abu Nawas berjalan dengan wajah ceria dan penuh senyuman. Baginda Raja sendiri heran dengan tingkah Abu Nawas ini. Hai Abu Nawas, di saat-saat terakhirmu, kenapa kamu malah terlihat bahagia? Tanya Raja penasaran. Bagaimana saya tidak bahagia, Paduka Raja? Karena dimanapun saya berada, Baginda selalu setia menemani saya, sahut Abu Nawas. Saya sangat beruntung mempunyai raja seperti Baginda, ujar Abu Nawas lagi.
Apa maksudmu, Abu Nawas? Tanya raja tak mengerti. Paduka yang mulia, sudah tahu sendiri kan kalau saya sudah terkenal sebagai peramal yang tidak pernah meleset. Ucap Abu Nawas lagi. Menurut ramalan saya, 3 hari setelah kematian saya, maka Paduka akan menyusul saya di akhirat. Ucap Abu Nawas sangat yakin. Kita akan di sana bersama-sama, Paduka yang mulia. Dan saya bisa mengadukan perbuatan Paduka kepada para malaikat di sana. Ucap Abu Nawas menakut-nakuti sang raja. Spontan, wajah Baginda Raja Harun al-Rasyid langsung menjadi pucat. Dia pun terlihat takut dan sangat gemetaran. Prajurit, segera lepaskan Abu Nawas. Bawa dia kembali ke dalam penjara. Perintah Baginda Raja. Akhirnya, Abu Nawas tidak jadi dihukum mati. Bahkan di dalam penjara pun, Abu Nawas kembali berkata kepada prajurit, "Hai prajurit, sampaikan kepada Baginda Raja, kalau saya terus-terusan di sini, saya bisa sakit, dan akhirnya saya mati. Itu artinya, Baginda juga tidak lama lagi akan mati juga." Ucap Abu Nawas. Prajurit tersebut segera menyampaikan pesan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja dibuat takut oleh Abu Nawas. Maka dengan segera, dia membebaskan Abu Nawas. Untuk meyakinkan keselamatan Abu Nawas, Baginda Raja menyuruh beberapa prajurit untuk mengawalnya sampai rumah. Setibanya di rumah, Abu Nawas kembali berkata kepada para prajurit, "Hai prajurit, kalian tahu sendiri kan, beberapa hari ini aku tidak bisa bekerja. Di rumahku tidak ada hidangan sama sekali. Lalu kami sekeluarga mau makan apa? Saya bisa jatuh sakit dan meninggal karena ini. Sampaikan perkataan saya ini kepada Baginda Raja." Ucap Abu Nawas. Alhasil, Baginda Raja pun kembali dibuatnya menjadi takut. Dia pun memerintahkan pengawal untuk memenuhi kebutuhan keluarga Abu Nawas, termasuk memberikan hidangan lezat setiap hari ke rumah Abu Nawas. Sobat Azul rahimakumullah, Abu Nawas, sosok wali sufi yang dikenal sangat jenaka dengan kecerdikan yang dimilikinya. Abu Nawas kerap mendapat tugas yang tidak masuk akal dari sang raja. Namun sang wali sufi ini mampu melakukannya dengan kecerdikan yang dimilikinya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mempunyai keinginan yang sangat nyeleneh. Ia ingin membuat istana di awang-awang. Memang terkesan janggal. Tapi, apa salahnya kalau dicoba? Kata sang raja dalam hatinya. Paduka Raja kemudian menyuruh pengawal pribadinya memanggil Abu Nawas. Menurutnya, untuk urusan seperti ini, hanya Abu Nawaslah yang punya solusinya. "Ada gerangan apa Paduka Raja memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Sang raja menjawab, "Wahai Abu Nawas, aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku terwujud, wahai Abu Nawas?" "Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan, wahai Paduka," jawab Abu Nawas. Paduka kembali berkata, "Kalau menurutmu pembangunan atau pekerjaan ini bisa dilakukan, maka aku serahkan semuanya kepadamu." Abu Nawas terperanjat dan menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi, nasi telah menjadi bubur. Apa yang sudah dikatakan Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Sang raja memberi waktu Abu Nawas hanya beberapa minggu. Rasanya tidak ada tugas yang lebih berat daripada tugas yang diembannya sekarang ini. Jangankan membangun istana di langit, membangun gubuk kecil di langit saja mustahil untuk dilakukan.
hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya, gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasanya. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat sang raja merasa yakin kalau yang dibangunnya itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan sampai menjangkau ingatan masa kekanak-kanakannya. Sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Inilah yang membuat Abu Nawas sangat girang. Ia tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Bersama beberapa sahabatnya, ia merancang layang-layangnya yang berbentuk persegi 4. Setelah layang-layang tersebut selesai dibuat, Abu Nawas melukis pintu-pintu dan jendela-jendela serta ornamen-ornamen lainnya hingga menyerupai istana. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan para sahabatnya menerbangkan layang-layang itu di tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang istana itu membumbung tinggi di atas angkasa, penduduk negeri begitu gempar. Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Tanya sang raja dalam hatinya. Dengan tidak sabar, beliau ditemani beberapa pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangganya, "Paduka, istana pesanan Paduka telah selesai dibuat." Ucap Abu Nawas. "Engkau benar-benar hebat, wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja memuji Abu Nawas. "Terima kasih, Baginda," jawab Abu Nawas. "Lalu, bagaimana caranya engkau membuat istana itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Dengan tali tambang, yang mulia," balas Abu Nawas. "Kalau begitu, siapkan tali itu sekarang. Aku ingin melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tidak sabar. "Maafkan hamba, Paduka yang mulia. Hamba kemarin lupa memasang talinya, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di istana dan tidak bisa turun," jawab Abu Nawas. "Bagaimana dengan engkau sendiri, wahai Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu, buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," jawab Baginda. "Paduka, sayap itu bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda sambil melotot. "Ya, Baginda, seperti itulah," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di langit itu sangat mustahil dilakukan. Tetapi, Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin itu. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi, hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas dengan berusaha meyakinkan Baginda. Tanpa menoleh, Baginda kembali ke istana dengan diiringi para pengawalnya. Sementara Abu Nawas ditinggal sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. "Sebenarnya, di antara kita siapa yang gila?" tanya Baginda mulai jengkel. "Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras, Baginda. Tapi, duluan yang punya ide," jawab Abu Nawas sambil senyum tanpa ragu. Demikianlah kisah Abu Nawas membuat istana di awang-awang. Sobat Asul rahimakumullah, dikisahkan di kampung tempat tinggal Abu Nawas, ia merasa tidak lagi nyaman karena banyak umat Islam yang menumpuk-numpuk harta dengan menghalalkan segala cara. Abu Nawas pun merasa gusar dan tak bisa tidur memikirkannya, dan hal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Abu Nawas memutar otak untuk mencari ide yang tepat untuk menyadarkan banyak orang. Abu Nawas sang wali sufi menemukan ide cemerlang, yaitu ide tentang sandal ajaib.
berangkatlah Abu Nawas ke pasar untuk menggelar tikar guna menjual sandal ajaibnya. "Sandal ajaib, sandal ajaib!" teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian, muncullah seorang pemuda yang melihat-lihat barang dagangannya. "Silahkan tuan, mau cari yang apa dan bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Saya ingin mencari sandal yang bisa merubah hidup yang miskin ini menjadi kaya," jawab pemuda tersebut penuh semangat. "Apa maksudmu tuan?" tanya Abu Nawas terheran-heran. Si pemuda lalu menjelaskan bahwa sudah lama ia hidup miskin dan ingin sekali menjadi kaya raya. "Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan," kata pemuda itu. Sejurus kemudian, Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat penggunanya dari tak punya menjadi orang yang punya. Karena tertarik, pemuda itu akhirnya membeli sandal ajaib Abu Nawas yang harganya lumayan mahal. Si pemuda langsung memakai sandal ajaib itu sambil mondar-mandir berkeliling kampung, berharap keberuntungan segera berpihak kepadanya. Harapan tinggal harapan, jangankan keberuntungan, malah disangka seorang pencuri karena mondar-mandir berkeliling kampung. Merasa dirinya ditipu, si pemuda kembali lagi menemui Abu Nawas untuk memprotes sandal ajaibnya. "Ya Abu Nawas, aku selalu ditimpa kemalangan dengan memakai sandal ini. Padahal dulu engkau mengatakan kalau sandal ini mendatangkan keberuntungan," protes si pemuda. "Seingat saya tidak pernah mengatakan seperti itu tuan," sanggah Abu Nawas. "Saya hanya mengatakan bahwa bila tuan pada mulanya orang yang tak punya, maka dengan membeli sandal ini, tuan akan menjadi orang yang punya. Buktinya, tuan sudah memiliki sandal ajaib ini kan?" lanjut Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, si pemuda pun terdiam. Ia menyadari bahwa dirinya sedang salah tafsir. "Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya kembali si pemuda. "Nah, merek sandal ini adalah ajaib. Silahkan tuan baca merek yang tertempel di sandal ini," jawab Abu Nawas. Akhirnya, pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. "Tunggu tuan, saya ingin mengatakan sesuatu yang mungkin saja bermanfaat," panggil Abu Nawas. "Jangan percaya kepada barang yang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat kelak." Pesan Abu Nawas yang sangat luar biasa mendalam. Sobat Ahzul rahimakumullah. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas sedang bepergian untuk suatu urusan. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria mau melompat dari jembatan. Abu Nawas pun bergegas menghampiri pria tersebut. "Jangan, jangan!" teriak Abu Nawas agak ngos-ngosan. "Jangan lakukan itu," ujarnya lagi. "Mengapa di usiamu yang masih muda berpikir untuk terjun ke dalam air yang sangat dalam itu?" tanya Abu Nawas. "Karena saya bosan hidup," jawab pria itu. "Nak, dengarkan saya. Jika kamu terjun ke dalam sungai itu, saya harus terjun juga menyusulmu untuk menyelamatkanmu. Air itu sangat dalam dan dingin sekali. Saya baru saja sembuh dari radang paru-paru. Tahu maksud saya? Saya bisa mati. Saya mempunyai istri dan anak. Apakah kamu mau hidup dengan beban pikiran seperti ini?" ujar Abu Nawas. "Tentu saja tidak," jawab pemuda itu. "Maka dengarkan saya. Jadilah orang baik-baik. Bertobatlah kepada Allah dan Allah akan mengampunimu.
kamu pulanglah. Nah, dalam kesendirianmu dan di rumahmu yang sepi itu, gantunglah dirimu, ujar Abu Nawas seraya balik kanan pergi. Pemuda itu pun meninggalkan jembatan tersebut. Dalam perjalanan selanjutnya, tiba-tiba ada seorang pria menghampiri Abu Nawas. Pria yang menemui Abu Nawas ini terkenal dengan kejahatannya. Tanpa basa-basi, pria tadi langsung bertanya kepada Abu Nawas perihal keinginannya agar bisa melihat wujud setan. Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apa kau bisa mengajariku bagaimana cara melihatnya? Tanya pria bejat itu. Tentu bisa, tepat sekali kau bertemu denganku. Abu Nawas mengiyakan permintaan pria jahat itu dengan entengnya. Kalau begitu, tunjukkan kepadaku, ujar pria itu. Itu mudah sekali. Apa kau memiliki cermin di rumah? Tanya Abu Nawas. Tentu saja punya, wahai Abu Nawas, jawab pria tadi. Jadi begini caranya. Pandangi cerminmu betul-betul, tak butuh waktu lama. Kau akan melihat wujud setan yang ingin kau ketahui itu. Jelas Abu Nawas. Pria bejat tadi berlalu sambil tertawa. Kurang ajar kau Abu Nawas, ucapnya sambil tertawa. Demikian kisah lucu Abu Nawas yang mengubah hidup seorang pria dan menunjukkan cara melihat wujud setan kepada orang jahat. Semoga bermanfaat. Kelucuan Abu Nawas memang seringnya tak lepas dari kehebatan Abu Jahil. Ya, walaupun setiap kali mereka berdua collab, Abu Jahil selalu menjadi tumbalnya. Tapi meskipun begitu, pengorbanan Abu Jahil tak berujung sia-sia. Lawakan mereka pecah tanpa perlu banting gelas. Seperti pada kisah kali ini, yang mana kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang menerima tamu dari kerajaan dan kebetulan juga berbarengan dengan jadwalnya untuk mengajar di majelis. Maka Abu Nawas pun meminta tolong kepada Abu Jahil untuk menggantikan dirinya mengajar murid-muridnya. Ketika memasuki majelis, melihat murid-murid Abu Nawas yang berpenampilan rapi dan memakai jubah seperti ulama cilik, membuat Abu Jahil merasa minder. Pasalnya, ia tak menguasai ilmu agama. Hukum tajwid pun sampai sekarang Abu Jahil belum lulus. Merasa agar wibawanya tetap terjaga, Abu Jahil memilih tak mengajarkan tentang ilmu agama. Ia memutuskan untuk mengajar cara menggambar karena merasa ia mempunyai keahlian dalam menggambar. Kemudian Abu Jahil langsung memulai menggambar buah apel di papan tulis. "Anak-anak, ini gambar apa?" tanya Abu Jahil. Serentak anak-anak pun menjawab, "Pantat." Sontak Abu Jahil menjadi emosi. "Hei, kalian masih kecil tapi tidak punya sopan santun ya. Berani-beraninya berkata jorok di hadapan orang tua," kata Abu Jahil memarahi. Abu Nawas yang kebetulan menerima tamu hanya bersebelahan dengan majelisnya. Mendengar kegaduhan itu, langsung Abu Nawas mendatangi mereka. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Noh, murid-muridmu nggak sopan sama orang tua. Ditanya baik-baik malah ngomong jorok," jawab Abu Jahil. Abu Nawas pun merasa tak enak dengan Abu Jahil dan ia segera menasehati murid-muridnya. "Kalian kan sudah diajari adab, cara menghormati orang tua. Kenapa kalian tidak menerapkannya?" tanya Abu Nawas. Suasana majelis sesaat menjadi hening. Lalu Abu Nawas menengok ke arah papan tulis. Seketika itu, Abu Nawas menjadi ikut-ikutan emosi. "Benar-benar keterlaluan kalian ini. Sudah tak hormat sama orang yang lebih tua. Kalian bahkan berani menggambar pantat di papan tulis. Siapa yang menggambar ini? Ayo jawab," bentak Abu Nawas. "Tuan Guru," jawab murid-muridnya sambil menunjuk ke arah Abu Jahil. Wajah Abu Jahil pun langsung memerah menahan malu dan langsung ngeloyot pergi dari majelis. Salah satu muridnya yang bernama Ali bertanya, "Itu pantat kok ada ekornya, Tuan Guru?"
Semua seisi majelis pun tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya, termasuk Abu Nawas sendiri karena tak habis pikir yang menggambar adalah Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, karena Abu Nawas yang masih penasaran ketika ia bertemu dengan Abu Jahil, Abu Nawas pun menanyakan perihal gambar yang kemarin. Dan ketika Abu Jahil menjelaskan bahwa itu adalah gambar apel, Abu Nawas pun tak kuasa menahan tawanya. "Apel mana yang bentuknya kayak pantat itu, Abu Jahil?" kata Abu Nawas sambil terus tertawa. Sobat Azul rahimakumullah. Suatu hari, Abu Nawas memperlihatkan perilaku aneh bagi masyarakat sekitar dan tetangga-tetangganya. Di tengah ketiadaan makanan, ia justru membuang-buang roti di sekeliling kampung. Roti-roti tersebut ia sebar memutar kampung. Hingga seketika, beberapa sahabat dan tetangganya bertanya. Salah seorang tetangga Abu Nawas bernama Murad memberanikan diri menegur Abu Nawas atas perilaku aneh dan nyelenehnya itu. "Kenapa kau membuang-buang roti mengelilingi kampung, Abu Nawas?" tanya Murad. "Biar harimau tidak masuk ke kampung kita," jawab Abu Nawas. "Biar harimau tidak masuk ke kampung kita? Di sini mana ada harimau?" sergah Murad. "Tuh kan usahaku berhasil," selorong Abu Nawas. Memang ada-ada saja akal Abu Nawas. Sobat Azul rahimakumullah. Pada hari itu, sang raja tiba-tiba merasa rindu untuk bertemu dengan Abu Nawas. Tetapi sang raja ingin menemui Abu Nawas bukan di istananya, melainkan di rumahnya. "Wahai penjaga, hari ini aku ingin pergi ke rumah Abu Nawas, dan sekarang ambillah kuda yang terbaik," kata baginda Raja Harun al-Rasyid. Pengawal pun meminta penjaga kuda untuk menyiapkan kuda terbaik dan memilih kuda putih nan gagah yang terlihat sangat sehat. Setelah kuda putih itu siap, sang raja segera menungganginya. Dengan gagah berani, baginda raja memasuki kota. Baginda raja menemukan pemandangan yang sangat bagus. Kota dengan tatanan bangunan yang rapi dan jalan yang mulus. Tak lama kemudian, rombongan raja sudah mendekati rumah Abu Nawas. Namun Abu Nawas sebenarnya sudah tahu akan didatangi raja. Infonya didapat dari sang tetangga. Untuk itu, Abu Nawas keluar menyambut raja. Abu Nawas keluar dengan handuk di kepalanya. Dia duduk di trotoar melihat baginda raja. Sang raja tertarik dengan sosok laki-laki berikat kepala handuk itu dan memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas kepadanya. "Siapa kamu?" tanya raja. "Aku adalah Dewa Bumi," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Ya, karena kamu adalah Dewa Bumi, pasti kamu bisa mengangkat mata prajurit ini. Jika kamu tidak bisa, kamu akan dipancung," kata baginda raja. "Berarti raja tidak mengerti apa yang aku maksud. Aku bukanlah dewa langit, melainkan aku ini adalah Dewa Bumi. Jika raja ingin mata pendekar kurus menjadi hebat, raja harus bertanya kepada Dewa Langit, karena dialah yang mengurus semua masalah dari pusar ke atas," jawab Abu Nawas. "Kalau minta bantuan saya, urusan saya dari pusar turun ke bawah, karena saya adalah Dewa Bumi," jelas Abu Nawas lebih lanjut. Setelah itu,
Raja Harun berbicara dengan Abu Nawas selama beberapa waktu. Raja sangat terkesan dengan kecerdasan yang dimiliki Abu Nawas. Setelah puas bercakap-cakap, Abu Nawas diperbolehkan untuk pulang. Namun beberapa hari kemudian, Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas kembali ke hadapannya. Salah satu selir raja telah merebus 5 butir telur dan raja mengajak Abu Nawas makan bersamanya. Aku ingin kalian membagi 5 telur dengan adil dan tanpa harus memecahkannya untuk kita bertiga, kata Baginda Raja. Tanpa ragu, Abu Nawas mengambil ke-5 butir telur itu dan berkata, "Yang mulia, ini untuk yang mulia, karena Anda sudah punya 2 butir. Saya juga sebutir, sedangkan yang 3 ini untuk istri Anda, karena dia tidak punya siapa-siapa di bawahnya." Sejenak raja terdiam. Sesaat kemudian raja tertawa terbahak-bahak dan baru mengerti perkataan Abu Nawas itu. Jawaban Abu Nawas pun membuat riang hati sang raja. Dan setelah makan telur, Abu Nawas disuruh pulang dan diberikan hadiah. Sobat Ahzul rahimakumullah, dikisahkan Abu Nawas membuat geger seisi negeri Baghdad dengan perkataannya yang dinilai masyarakat sangatlah sadis hingga dinilai menistakan agama. Di tengah pusat pasar Baghdad, Abu Nawas berteriak dengan begitu keras di tengah kerumunan masyarakat dan mengatakan, "Wahai umat manusia, ketahuilah, saya, Abu Nawas, adalah orang yang sangat membenci pada yang hak, suka kepada fitnah, dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah," teriak Abu Nawas. Tak ayal, teriakan Abu Nawas membuat geger seisi pasar, yang memang merupakan penduduk muslim yang sangat taat dalam beragama. Ucapan Abu Nawas ini sangatlah aneh, karena selama ini dia dikenal sebagai orang yang alim dan sangat bertakwa, meskipun memang suka bersikap jenaka. Walhasil, Abu Nawas pun ditangkap oleh polisi kerajaan dan dihadapkan kepada Khalifah Harun al-Rashid. "Hai Abu Nawas, benarkah engkau berkata begitu?" tanya sang khalifah. "Benar, Tuan," jawab Abu Nawas dengan kalem. "Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau?" sahut khalifah. "Saya kira khalifah juga seperti saya. Khalifah juga pasti membenci perkara yang hak," ujar Abu Nawas dengan serius. "Gila benar engkau," bentak khalifah mulai marah. "Jangan marah dulu, wahai khalifah. Dengarkan dulu keterangan saya," kata Abu Nawas meredakan kemarahan khalifah. "Keterangan apa yang ingin kau dakwahkan? Sebagai seorang muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak. Kamu harus tahu itu," ujar khalifah. "Tuan, setiap ada orang yang membaca talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orangnya yang tidak membenci mati dan neraka yang hak itu? Tidakkah khalifah juga membencinya seperti saya?" ujar Abu Nawas menjelaskan. "Cerdik juga kau ini," ujar khalifah setelah mendengarkan penjelasan Abu Nawas. "Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah?" tanya sang khalifah menyelidik. "Sebentar, khalifah barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan bahwa harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal khalifah juga menyenangi harta dan anak-anak seperti halnya saya. Benar begitu khalifah?" ucap Abu Nawas. "Ya, memang begitu. Tapi mengapa engkau mengatakan lebih kaya dibandingkan Allah yang maha kaya?" tanya Khalifah Harun al-Rashid. "Saya lebih kaya dari Allah karena saya mempunyai anak, sedangkan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan." "Itu memang benar. Tetapi apa
maksudmu berkata begitu di tengah pasar, sehingga membuat keonaran?" tanya sang khalifah. "Dengan cara begitu, saya akan ditangkap dan kemudian dihadapkan kepada khalifah seperti sekarang ini," jawabnya dengan kalem. "Apa perlunya kau menghadapku?" tanya baginda raja. "Agar aku bisa mendapatkan hadiah dari khalifah," jawab Abu Nawas tegas. Sidang yang pada mulanya berjalan tegang langsung berbalik menjadi penuh gelak tawa. Tak lupa, Khalifah Harun al-Rashid pun menyerahkan hadiah kepada Abu Nawas. Sobat Ahzul rahimakumullah, Abu Nawas yang kita kenal merupakan tokoh jenaka yang sering membuat raja jengkel. Banyak ide-ide cemerlang yang sering dia keluarkan untuk bisa membuat orang lain, bahkan raja, terkelabuhi. Bahkan tak jarang juga Abu Nawas mampu memecahkan persoalan-persoalan yang dialami oleh baginda raja. Dikisahkan bahwa raja sempat kesal kepada Abu Nawas, namun kebingungan bagaimana caranya agar bisa menghukum Abu Nawas. Akhirnya raja menemukan ide, yakni jika dengan mencari ulama atau orang pintar untuk menandingi Abu Nawas. Konon, didapatlah ulama tersebut yang kemudian mematahkan ramalan Abu Nawas tentang kematian raja. Singkat cerita, raja yang dibantu ulama tersebut menyiapkan segala sesuatu untuk menangkap Abu Nawas. Hingga akhirnya Abu Nawas terjerembab pada siasat ulama tersebut yang membuat Abu Nawas melakukan kesalahan. Abu Nawas pun akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel hukuman untuk dihukum panjung. Sesaat lagi, Abu Nawas akan dihukum mati. Sahabat dan orang-orang yang pernah ditolong Abu Nawas merasa bersimpati. Namun derai air mata mereka tidak akan mampu menghentikan hukuman mati pada Abu Nawas. Raja terlihat sangat bahagia sejak Abu Nawas ditangkap dan menikmati kemenangan tersebut. Banyak orang yakin bahwa Abu Nawas akan dihukum panjung. Namun ada satu orang yang tidak yakin bahwa Abu Nawas akan mati dipanjung, yakni istri Abu Nawas. Orang-orang tampak makin was-was menjelang pelaksanaan hukuman itu. Namun Abu Nawas justru tambah tenang. Raja yang melihat Abu Nawas tampak tenang berfirasat bahwa itu hanya tipu daya Abu Nawas saja dan dirinya tak ingin kembali terkecoh. Namun Abu Nawas berkeyakinan selama nyawa masih melekat di badan, maka harapan masih akan menyertai. Dia percaya bahwa Tuhan akan tetap bersamanya. Hal seperti ini yang tidak dimiliki oleh raja. Saat akan dieksekusi mati oleh raja, Abu Nawas diberi satu permintaan terakhir yang bisa didapatkan. Abu Nawas meminta, jika pilihannya salah, maka dia siap dihukum panjung. Namun jika pilihannya benar, maka dia harus dihukum gantung. Sebenarnya raja paham, ini sebuah jebakan dari Abu Nawas. Dengan berhati-hati, raja tetap menuruti keinginan tersebut dan mempersilahkan menyebutkan keinginannya. Dengan berteriak, Abu Nawas berkata dirinya memilih hukum panjung, dan teriakan itu didengar oleh warga yang menyaksikan. Usai berteriak, Abu Nawas berkata pada raja, apakah ada yang salah dengan pilihannya dihukum panjung? Raja paham itu tidak salah dan raja harus memenuhi dengan hukuman gantung, yang artinya mengalihkan teriakan Abu Nawas barusan, di mana Abu Nawas berteriak hukuman panjung. Namun karena itu pilihan tidak salah, maka raja harus menghukum gantung.
Lagi-lagi, raja dibuat bingung di hadapan banyak orang oleh Abu Nawas, yang akhirnya raja memilih mengampuni Abu Nawas. Sejak saat itu, raja berkata bahwa Abu Nawas memang orang cerdik dan selalu bisa membuat raja tersenyum. Raja memanggil ajudannya, mengambil sejumlah uang untuk hadiah kepada Abu Nawas, dan mempersilahkan dia pulang. Tak hanya itu, Abu Nawas juga raja minta agar seringkali berkunjung kepadanya di istana. Demikianlah kisah Abu Nawas yang lolos dari hukuman mati sang raja. Sobat Azul rahimakumullah, siapa yang tidak kenal sosok penyair ternama dari kalangan bangsa Arab ini? Dialah Abu Nawas. Syair-syair yang digubah Abu Nawas mengandung nilai-nilai sufisme. Bahkan salah satu syairnya dibacakan setiap usai sholat Jumat. Selain dikenal sebagai penyair, pria bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami ini juga seorang sufi. Hidup di zaman Raja Harun al-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, Abu Nawas lebih menampakkan diri sebagai orang yang kontroversi. Bahkan di kalangan masyarakat waktu itu, dia juga dikenal sebagai penyair mabuk dan agak gila. Selain itu, Abu Nawas juga dikenal sering bertingkah konyol dan lucu. Suatu ketika, Abu Nawas memandikan keledai kesayangannya. Meskipun keledainya sangat lamban, tapi Abu Nawas sangat menyayanginya. Setelah keledai kesayangannya terlihat bersih, Abu Nawas pun kemudian berkemas dan siap-siap berangkat bepergian. Dia pun pergi dengan menunggangi keledainya. Keledai Abu Nawas sangat lamban sekali. Namun Abu Nawas tidak pernah mempermasalahkannya. Bahkan jarak yang hanya 1 kilometer saja harus ditempuh berjam-jam lamanya. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan teman lamanya. "Hai Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan lama Abu Nawas. "Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, kawan-kawannya heran dan tertawa. "Loh, ini kan masih hari Kamis Abu Nawas," kata temannya heran. "Iya, aku tahu. Tapi keledaiku ini amat istimewa. Dia lamban sekali kalau berjalan. Aku sudah bersyukur kalau besok keledaiku tiba tepat pada waktunya," kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat temannya terheran-heran karena perilaku Abu Nawas yang konyol. Itulah kisah Abu Nawas yang berangkat sholat Jumat di hari Kamis. Aneh, tapi jenaka bukan? Sobat Azul rahimakumullah, banyak yang mengenal Abu Nawas sebagai orang yang sering bertingkah lucu dan konyol. Kekonyolannya selalu hadir di waktu yang tidak diduga-duga dan selalu berhasil membuat lawannya keheranan. Namun paling sering dikisahkan adalah ketika Abu Nawas berseteru dengan pihak kerajaan. Bahkan raja pun sering dikelabuinya. Abu Nawas memiliki kegiatan atau kebiasaan mencari kayu bakar setiap harinya ke hutan. Suatu hari, ketika di hutan, Abu Nawas melihat seekor tupai yang melompat-lompat di dekatnya. Karena merasa heran, karena baru pertama kali melihat, Abu Nawas pun mencoba untuk memburunya. Setelah cukup lama memburunya, akhirnya Abu Nawas berhasil menangkap tupai tersebut. Setelah
itu, Abu Nawas membungkusnya dengan karung dan kembali pulang ke rumahnya. Namun sesampainya di rumah, istrinya bertanya, soalnya pulang tak membawa kayu bakar kecuali buntelan karung. Abu Nawas pun berkata bahwa yang dia bawa adalah hewan langka yang bisa mendatangkan uang bahkan harganya mahal. Istrinya belum tahu apa yang Abu Nawas bawa, namun Abu Nawas pamit untuk memanggil orang sekitar untuk memamerkannya. Karung tersebut dia titipkan pada istrinya tanpa boleh untuk dibuka karena sebagai kejutan dan juga bisa kabur. Ketika Abu Nawas pergi, istrinya tetap penasaran lalu diam-diam membukanya hingga akhirnya tupai itu keluar. Karena takut ketahuan Abu Nawas, istrinya pun mensiasati dengan mengisi karung tadi dengan gandum. Abu Nawas kemudian datang bersama rombongan warga dan tokoh sekitar untuk melihat hewan yang dibilangnya langka tersebut. Setelah dibuka, ternyata istrinya hanya gandum, bukan tupai yang ditangkapnya waktu di hutan. Orang-orang pun bertanya kenapa yang diperlihatkan malah buah gandum, bukan hewan langka. Tak kehilangan akal, Abu Nawas coba alihkan perhatian dan bilang bahwa gandum tersebut dipungutnya di depan rumah orang-orang. Ditambahkan, jika semua gandum yang orang-orang buang dikumpulkan, betapa bermanfaatnya bagi mereka. Abu Nawas pun meminta persetujuan agar yang membuang gandum mendapat hukuman hakim. Semua hadirin setuju dan akan melaporkan usulan Abu Nawas kepada hakim sebagai sebuah ide bagus agar tidak ada lagi kekurangan makanan. Akhirnya Abu Nawas merasa lega karena mampu mengecoh rombongan tersebut. Namun tetap heran kenapa karungnya malah berisi gandum. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali mencari kayu bakar ke hutan dan lagi-lagi bertemu dengan tupai tersebut. Dengan rasa heran dan kesal, Abu Nawas berkata, "Dasar binatang hantu yang bisa menjelma menjadi gandum," ujarnya saat tupai tersebut melintas di dekatnya. Sobat Asul rahimakumullah, kisah tentang Abu Nawas yang diusir oleh Raja Harun al-Rasyid dari Baghdad. Alasannya, Raja bermimpi buruk tentang Abu Nawas sehingga harus diasingkan dari negaranya. Namun Abu Nawas diperbolehkan kembali pulang kampung asalkan harus sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Padahal syarat itu sangat mustahil untuk dilakukan. Namun bukan Abu Nawas bila tidak bisa melawan kemustahilan itu. Suatu malam, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengalami mimpi yang sangat buruk. Akhirnya, Raja memanggil Abu Nawas untuk menjelaskan tentang mimpi tersebut. "Tadi malam, aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih dan berkata bahwa negeri ini akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan," kata Raja kepada Abu Nawas. Hal itulah yang menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya dan tak habis pikir. Dia harus meninggalkan negeri Baghdad hanya karena sebuah mimpi. "Abu Nawas, kau boleh kembali ke negeri ini dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan lainnya," jelas sang raja. Akhirnya, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya dengan membawa bekal secukupnya.
istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh, Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya sudah mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolongnya keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya. Rasa rindu itu semakin lama semakin menderu-deru, seperti dinginnya Zamharir. Sulit untuk dibendung. Memang, tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai istana Baginda? Tidak. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain. Pada hari ke-19, Abu Nawas menemui cara lain yang tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri sangat gembira. Kabar dan desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukumannya. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai, sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya, karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja. Sobat Ahzul rahimakumullah. Di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja Harun al-Rasyid duduk santai bersama Abu Nawas. Ketika mereka sedang asik ngobrol, terlintas di benak Baginda Raja sebuah pertanyaan yang selama ini membuatnya penasaran. Abu Nawas, andai saja kau mau jadi pejabat istana, hidupmu pasti akan kaya. Apa sih enaknya jadi orang miskin? Tanya Baginda Raja. Dengan entengnya, Abu Nawas secepat kilat menjawab, setiap malam saya bisa tidur nyenyak Paduka, karena tidak takut kemalingan. Mana ada maling yang mau mencuri di rumah orang miskin? Jawaban tersebut spontan membuat Baginda Raja terdiam, kemudian tertawa. Sekarang gantian saya yang bertanya kepada Paduka, apa sih enaknya jadi orang kaya? Tanya Abu Nawas. Tentu saja banyak Abu Nawas. Apapun yang diinginkan pasti bisa terbeli dan bisa menyuruh orang miskin melakukan apapun untuk dikerjakan. Jawab Baginda Raja. Lantas, kalau tidak enaknya jadi orang miskin, apa wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kembali. Sebetulnya banyak Paduka. Orang miskin seperti saya, seringkali keinginannya tidak kesampaian, dan jarang sekali makan hidangan yang enak-enak. Jawab Abu Nawas. Oh, begitu ya. Lalu menurutmu, apakah ada
yang lebih buruk daripada hidup sebagai orang miskin? Tanya Baginda Raja lagi. Tentu saja ada, Paduka, yaitu hidup sebagai temannya orang miskin. Orang ini benar-benar tidak punya perasaan, Paduka, karena suka menyuruh seenaknya saja, jawab Abu Nawas. Menyadari bahwa perkataan Abu Nawas itu ditunjukkan kepadanya, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Kurang ajar kamu, Abu Nawas, seloroh Baginda Raja sambil terus tertawa. Sobat Azul rahimakumullah. Suatu ketika, Abu Nawas ditanya oleh seseorang, "Kapan kamu mati?" "Maaf, barangkali Tuan bisa memberikan penjelasan sedikit terkait dengan pertanyaan Tuan tadi," pinta Abu Nawas, yang ternyata juga bisa menampilkan mimik serius. "Begini, kalau kamu mati, saya mau titip surat buat mendiang ayah saya," sambung si pria. "Terima kasih sebelumnya atas kepercayaan Tuan," jawab Abu Nawas. "Tapi maaf sekali, dengan sangat terpaksa, keinginan Tuan tidak bisa kupenuhi," jawab Abu Nawas lagi. "Kenapa?" tanya Tuan kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas menjawab, "Sebab aku tak tahu jalan ke neraka jahanam." Mendadak, wajah orang itu merah padam dan sambil merunduk, ia pun segera pergi. Pertanyaan yang nyelekit dari Tuan kepada Abu Nawas dijawab lebih nyelekit oleh Abu Nawas. Itulah pintarnya Abu Nawas, dalam kondisi yang seperti itu bisa membalasnya dengan cerdas dan penuh makna.